Oke teman-teman, kembali lagi kita menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita, Mas Sugeng ya. Sampai nggak enak mau bertanya sama Bang Mida. Bang Mida, menurut Bang Mida, bagaimana pendapat Abang tentang saham GIA? Terima kasih Bang. Kemudian masih adakah kepentingan para big player untuk menaikkan saham ini? Ini pertanyaannya saya juga tidak tahu ini teman-teman. Yang namanya big player, mereka masuk ke salah satu saham, tentu saja dia punya kepentingan untuk menaikkan harga saham ya, biar mereka bisa jualan ya. Simpelnya seperti itu, karena ini adalah dunia bisnis, dunia kapitalis. Jadi tentu masing-masing orang ada kepentingan di sini ya. Tapi kalau berhubungan dengan politik, saya tidak tahu. Kita juga tidak mau masuk ke ranah itu, ke ranah politik. Biarkan saja kita melihat dari datanya saja. Kita langsung ke RTI bisnis saja di GIA ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sekilas saja saya sudah bisa melihat keanehan di GIA ini. Kenapa? Teman-teman bisa lihat di sini ekuitasnya minus 36 triliun ya. Sementara net profitnya 56 triliun. Net profit itu artinya laba bersih ya. Bagaimana perusahaan yang minus secara ekuitas ya, sudah tidak punya apa-apa lagi, dia bisa menghasilkan profit 56 triliun. Ini aneh dan ini tidak masuk akal menurut saya ya. Banyak sekali laporan keuangan itu yang dibikin bagus, yang dibagus-baguskan supaya menarik perhatian para retail untuk masuk ya, investor retail untuk masuk. Nah, ini perlu teman-teman pahami untuk menghindari ini. Bagaimana kita membuktikan bahwa laporan keuangan perusahaan A, B, C itu benar-benar bagus atau tidak? Tentu saja gampang sekali, kita lihat saja dividennya. Apakah mereka bagikan dividen atau tidak? Tercatat di GIA ini tidak pernah membagikan sekalipun dividennya semenjak mereka listing di 2011 ya teman. Tidak pernah membagikan dividen. Nah, itu saja sudah cukup kita meragukan. Kenapa mereka tidak bagikan dividen sementara ini perusahaan atau ini pemilik saham mayoritas di GIA ini adalah negara Republik Indonesia. Artinya mereka sebenarnya harus setor ya, setiap perusahaan plat merah itu harus setor ke negara. Nah, sementara ini pemilik negara memiliki 64% GIA ini, tapi mereka tidak membagikan dividen. Ya, kenapa? Karena mereka memang tidak punya uang ya, mereka rugi. Jadi seperti itu. Secara fundamental ini benar-benar bobrok nih GIA ini ya. Masih tidak jelas kinerjanya seperti apa, meskipun untuk operasionalnya ya ini termasuk bagus ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang terbang dengan Garuda ini. Memang pelayanan dari Garuda ini paling bagus sekarang ya. Terlepas dari masalah kinerja manajemennya ya, tapi tetap teman mungkin masih lebih percaya ke GIA ini. Tapi secara sahamnya ya tidak ya. Kalau teman untuk invest, saya menyarankan jangan dulu masuk ke GIA ini. Berbeda kalau teman mau scalping saja, kita tidak perlu juga melihat fundamental seperti yang pernah kita bahas, sering sekali kita bahas. Kita tidak melihat fundamental untuk scalping ya, kita hanya melihat volume waktu itu di hari itu, agresivitasnya, volatilitasnya ya, dan frekuensi. Jadi tidak ada hubungannya dengan fundamental. Tapi kalau teman invest ya, pertanyaan saya kenapa teman memilih GIA sementara banyak perusahaan lain yang lebih bagus, yang jelas dividennya, jelas ekuitasnya, kenaikan labanya dan seterusnya. Kenapa mesti memilih GIA? Nah, itu pertanyaannya ya. Jangan mengambil risiko kalau teman tidak paham apa yang kita beli ya, tidak yakin dengan perusahaan itu, kenapa kita paksakan untuk masuk ya. Jangan tergoda juga dengan harga yang murah, PBV yang murah. Misalkan teman-teman melihat PBV di GIA ini 0,26 itu sudah bobrok sekali ya. Kenapa PBV-nya sangat murah? Kalau teman penganut secara teori PBV murah itu lebih lebih bagus ya, karena kita tidak
banyak lagi akan menanggung risiko saham ini akan terus turun. Tapi di satu sisi ini juga bisa berarti lain. Kenapa PBV itu murah ya? Karena memang tidak dihargai oleh pasar, temannya. Tidak dihargai. Memang perusahaannya busuk, kinerjanya tidak beres ya, memang tidak layak dihargai untuk dengan mahal ya. Demikian juga sebaliknya, kenapa PBV-nya bisa 2 kali, 3 kali? Karena memang wajar pasar memang memberikan nilai ya, mau menghargai lebih. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi jangan juga terjebak dengan PBV yang murah. Apalagi ya, saya juga sedang melihat-lihat saham yang bagus, sedang mencari saham yang bagus. Nanti kalau ada yang berpotensi, teman ya, yang bagus, kita akan bahas bersama-sama ya. Terutama di ini dulu, di fitur gabung atau fitur langganan dulu. Kalau teman-teman mau bergabung, silakan bergabung saja, kita bahas di sana nanti. Oke, demikian saja. Selamat siang dan happy cuan buat teman-teman semua.